Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masuk ke masalah faslun, masalah tentang apa saja yang diharamkan oleh orang-orang yang sedang berhadat, baik hadat kecil maupun hadat besar. Apa saja yang diharamkan. Nah, dikatakan wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi, dan barang siapa yang batal wudunya. Ini yang berhadas kecil ya. Barang siapa yang batal wudunya, maka dia haram melaksanakan yang pertama as-shalah. Yang pertama melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, atau sholat jenazah. Begitu juga dengan sujud sahwi dan sujud tilawah. Sama. Sujud sahwi, sujud tilawah sama-sama tidak boleh kita lakukan tanpa wudu, kecuali ketika kita dalam keadaan terdesak, tidak bisa memakai air dan tidak ada debu untuk tayamum, sedangkan sudah masuk waktu. Dalam kondisi terdesak seperti itu, maka kita sholat hormat waktu namanya. Nah, sholat hormat waktu ini nantinya setelah kita mendapatkan air, kita berwudu dan menggodoi ya. Jadi sholat hormat waktu itu sebetulnya tidak menggugurkan kewajiban, tapi nanti setelah kita mendapatkan air, maka kita wajib godok. Nah, kemudian ya, jadi kayak sujud syukur juga harus memakai wudu. Nah, banyak orang-orang sujud syukur malah tidak pakai wudu biasanya kan, yang langsung sujud. Padahal harus, orang sujud syukur harus dengan wudu. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan tawaf ini ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini namanya tawaf kudum. Ketika kita masuk ke Mekah, masuk Masjidil Haram, maka kita disunahkan untuk tawaf namanya tawaf kudum. Karena di Masjid Haram Mekah itu satu-satunya masjid yang tidak ada sholat tahiyat masjid. Gantinya adalah tawaf. Ya, jadi tahiyat masjidnya Masjid Haram Mekah itu adalah dengan tawaf, bukan dengan sholat. Nah, selain Masjid Haram Mekah, maka dengan sholat. Seperti Masjid Nabawi juga dengan sholat 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, kemudian ada tawaf wajib atau tawaf rukun, seperti tawaf ifadah ketika umroh atau ketika haji. Ada tawaf wajib, dan ada khilaf tentang kewajiban itu. Ada yang mengatakan atau mu'tamad mengatakan wajib, yaitu tawaf wada, ketika kita sudah akan meninggalkan Mekah. Nah, ini semuanya wajib dengan suci dari hadas besar ataupun kecil. Nah, kemudian dikatakan wa hamlul mushaf, yang ketiga, membawa mushaf. Yang dimaksud mushaf itu adalah apapun atau kertas yang ditulis Al-Quran padanya, itu dinamakan mushaf. Dan kalimat atau huruf Quran itu lebih banyak daripada yang selain Quran. Contoh, ada kitab tafsir, huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Qurannya, maka itu tidak dinamakan mushaf tapi tafsir. Dan itu boleh kita membawanya ketika tidak dalam keadaan berwudu ya. Atau terjemahan, jumlah huruf terjemah Quran dengan huruf Qurannya lebih banyak terjemahnya, maka boleh juga kita membawanya tanpa wudu, tapi afdolnya pakai wudu. Kemudian kalau aplikasi-aplikasi yang di HP, bagaimana aplikasi? Kalau aplikasi itu tidak dinamakan mushaf juga, karena kan kita menyalakan kayak model kaset atau CD, sama seperti itu.
Nah, dan boleh saja kita punya aplikasi Al-Quran di dalam HP kita, tidak masalah, boleh-boleh aja. Asal ketika kita masuk kamar mandi jangan disetel, jangan dinyalakan aplikasinya itu. Nah, kemudian juga saran, jangan pernah membuat nada dering dengan ayat. Kenapa? Ya namanya nada dering berarti kan ada telepon masuk. Kalau telepon masuk kan segera kita angkat, berarti memutuskan ayat. Adab untuk memutus ayat, atau misalkan ya, kita nyetel radio atau nyetel aplikasi pembacaan tartil Quran. Kita mau menghentikannya atau mematikannya, itu tunggu sampai akhir ayat. Bukan surat ya, ayat. Jadi jangan tengah-tengah ayat, tapi setelah selesai satu surat itu baru kita matikan volumenya atau kita matikan tombol powernya. Itu adab. Dan jangan dipakai untuk nada dering. Karena kalau nada dering, begitu ada nada dering masuk langsung segera kita angkat. Nah, itu keliru. Nah, kemudian kalau misalkan kita membawa Quran, tapi Quran ini di dalam tas. Sedangkan di dalam tas itu, atau plastik misalkan, atau tas biasa, di dalam tas itu ada benda lain seperti pulpen atau mungkin buku, maka boleh kita membawa tas tersebut dan tidak dosa, walaupun di dalamnya ada mushaf. Karena bersamaan dengan mushaf itu ada benda lain. Nah, kemudian yang keempat, wa massuhu, menyentuh Al-Quran. Menyentuhnya tanpa wudu hukumnya adalah haram menurut mazhab Syafi'i. Dan seperti tadi, kalau menyentuh tafsir itu tidak. Kalau menyentuh terjemahan Al-Quran juga tidak. Yang diharamkan adalah menyentuh mushaf. Dan sudah kita bahas tadi, mushaf itu apa? Kecuali illa lisobi lidirasah. Kecuali anak bayi, anak kecil yang mungkin umur 7 tahun mungkin, atau 5 tahun, 6 tahun. Kalau dia mau ngaji, belajar membaca Quran, dia tanpa wudu boleh. Tapi seyogyanya kita ajari juga untuk berwudu. Ya. Jadi untuk berwudu, kita ajari mereka sejak dini tidak boleh nyentuh Quran kecuali berwudu. Walaupun kalau misalkan mereka dalam keadaan tidak berwudu, mereka belajar Al-Quran, itu tidak masalah. Cuman lebih afdol dan lebih berkah kalau dia memakai wudu. Dan juga untuk ngajari bagaimana cara membawa menyentuh Al-Quran dengan benar, yaitu dengan berwudu. Nah, kemudian ini 4 hal yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Ya, yang berhadas kecil. Ada pengecualian lagi adalah kalau misalkan dia menemukan ada Quran terjatuh, sedangkan dia tidak punya wudu. Maka wajib sama dia diambil dan ditaruh di atas. Dan minimal penghormatan kepada Quran atau kitab-kitab yang dimuliakan seperti hadis dan lain sebagainya, atau kitab zikir, wirid ya. Minimal itu kalau di ini lantai, ini dinding. Minimal itu diberdirikan gini. Itu minimal. Ini lantai ya, ini ada dinding, disandarkan di dinding begini. Itu minimal. Itu minimal penghormatan dan adab. Lebih afdol lagi kita taruh di atas. Nah, kemudian kalau misalkan kita taruh Quran di kamar kita, jangan kita taruh di meja yang mana meja tersebut berada di arah kaki kita ketika kita tidur. Itu juga tidak sopan dan tidak adab. Ya, kalau dikatakan loh itu kan cuman kertas yang berisi, jangan ngomong begitu. Quran ini adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah mulia. Dan kalamullah bisa ditulis memang di kertas. Kertas itu makhluk betul. Cuman kalamullahnya bukan makhluk. Dan kita wajib memuliakan dan menghormat dan mengagungkan Al-Quran. Karena Quran adalah kalamnya Allah SWT. Dan kitab-kitab hadis juga wajib kita muliakan karena itu merupakan kalam Nabi Muhammad SAW atau perbuatan Nabi. Ya, jadi intinya kita wajib menghormat yang dimuliakan oleh Allah. Wajib menghormat dan memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa alal junubi, sekarang masalah junub. Tadi masalah wudu ya, kalau tidak punya wudu. Sekarang kalau junub bagaimana? Sekarang sudah pernah kita bahas sebelumnya, orang junub itu ada 6 penyebab. Nah, ketika seseorang itu junub bagaimana? Haram dia
hadihi, yaitu 4 tadi. Haram dia melaksanakan sholat, haram melaksanakan tawaf, juga membawa Quran dan menyentuhnya haram bagi orang yang junub. Ya. Kalau misalkan ketika masuk waktu sholat dia tidak punya air untuk mandi besar dan tidak punya debu untuk tayamum, maka dia sholat hormat waktu juga sama. Cuman ada bedanya. Apa bedanya? Kalau hormat waktu buat orang yang tidak punya wudhu, dalam arti berhadas kecil, maka boleh membaca surat setelah Fatihah. Tapi kalau misalkan berhadas besar dan dia sholat hormat waktu dengan hadas besarnya tersebut, karena tidak ada air atau debu, maka hanya boleh membaca Fatihah. Surat setelah Fatihah tidak boleh dibaca. Kemudian yang kelima, wasaum. Yang kelima, wa qiraatul Quran. Membaca Quran dengan suara. Kalau membaca Quran dengan hati boleh. Tapi kalau dengan suara, maka hukumnya haram kalau bermaksud itu adalah bacaan Quran. Jadi memaksudkan dia membaca Quran itu haram. Tapi kalau yang dimaksudkan dia baca rotib atau membaca ayat kursi mau tidur misalkan, intinya dia niat untuk membaca zikir atau hizib, maka hukumnya boleh walaupun memakai penggalan ayat Quran. Nah, kemudian wa muksul masjidi, dan berdiam diri di masjid. Ada orang junub dan dia duduk di dalam masjid ataupun di halaman masjid ini atau teras, itu kan termasuk masjid. Itu hukumnya adalah haram. Ketika dia duduk di dalam masjid, hukumnya adalah haram. Kecuali dengan terpaksa. Terpaksanya apa? Seperti dia dikunci sama takmir di dalam masjid. Mungkin dia tidur di dalam masjid, kemudian dikunci dari luar. Ketika dia bangun ternyata junub, nggak bisa keluar, ya sudah, ya apalagi. Nah kalau kayak gitu, bagaimana posisi kayak gitu? Ya tayamum, memakai debu yang ada di masjid. Itu dengan catatan debu tersebut bukan dari tanahnya masjid. Tapi biasanya kan masjid-masjid di Indonesia sudah tidak mungkin lagi ada tanah karena sudah tertutup keramik atau tertutup dengan semen ya, atau plester. Nah kemudian kalau lewat saja, melewati masjid, misalkan untuk keperluan dia mau mandi wajib di kamar mandi masjid yang memang dikhususkan untuk toharoh, dan memasuki kamar mandi tersebut melewati masjid, boleh, asal tidak berhenti dan duduk ya, jadi langsung jalan sampai keluar masuk ke kamar mandinya masjid, itu boleh untuk mandi wajib ya. Itu untuk orang yang junub berhadas besar. Kemudian wa alal haidi wan nufasa, bagi orang yang haid atau nifas haram juga melaksanakan sholat ya, dalam bentuk apapun, sholat sunnah, wajib, dan sujud syukur dan lain sebagainya, haram bagi mereka. Kemudian haram juga melakukan tawaf dan membawa Quran plus menyentuh Quran, dan juga membaca Quran dengan maksud membacanya, kecuali perempuan yang hafal Quran dan dia berusaha menjaga hafalannya, maka boleh dengan keadaan junub tersebut, dengan keadaan haid atau nifas tersebut, bukan junub ya, haid atau nifas, boleh dia untuk membaca Quran dengan maksud memperkuat hafalan. Atau seorang wanita yang haid atau nifas dan dia guru ngaji, boleh juga ya, jadi ada dua itu kalau dengan niat membaca Quran. Tapi kalau misalkan dia itu membacanya wirid atau zikir, perempuan haid atau nifas, dia membaca rotib, dia membaca ayat Asmaul Husna misalkan, atau membaca zikir wirid apa saja atau hizib yang ada ayat Quran di dalamnya, maka boleh, malah dianjurkan. Karena wanita haid atau nifas itu cenderung dia tidak stabil, biasanya begitu, tapi ada juga yang stabil. Nah, karena orang wanita haid atau nifas itu kan dia libur sholat, libur puasa, maka justru malah harus dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penjagaan bagi dia. Enggak apa-apa kalau itu. Kemudian juga duduk di masjid, haram bagi orang perempuan yang haid atau nifas duduk di masjid. Kalau lewat itu haram in khafat talwith, kalau takut
takut ada netesnya darah atau kotor, maka haram juga melewati masjid atau masuk ke masjid dan kemudian keluar lagi tanpa berhenti. Ya, tapi kalau dia yakin tidak akan mengotori masjid karena mungkin pembalutnya bagus apa segala macam, maka boleh dia masuk dengan keperluan, misalkan mengejar anaknya yang mungkin lari ke masjid. Seperti itu, boleh. Kemudian yang tambahan lagi khusus bagi wanita haid nifas adalah as-shaum qablal inqita', puasa sebelum berhenti haid dan nifasnya. Ketika ada seorang wanita yang jatuh haidnya atau datang haidnya ketika dia sedang berpuasa, maka otomatis puasanya wajib dibatalkan. Karena puasanya batal. Tidak boleh dia berniat puasa sampai akhir karena nanggung gitu. Tidak boleh, haram. Berarti dia melakukan ibadah dengan ibadah yang fasid atau rusak. Melakukan ibadah yang rusak hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian kalau misalkan orang tersebut junub, bedanya lagi ya. Kalau junubnya tanpa sengaja di siang hari Ramadan, misalkan dia tidur tahu-tahu mimpi keluar mani, maka tidak batal puasanya. Yang batal adalah keluar mani ketika keluarnya dengan unsur kesengajaan, baik karena melihat, meraba atau apa saja, maka membatalkan puasa kalau junub. Tapi kalau haid otomatis langsung batal. Dan wajib menggodoknya kalau haid. Kalau sholat tidak wajib digodok. Wanita yang haid dan nifas, sholatnya tidak boleh dilakukan, plus tidak boleh digodok ketika dia sudah suci. Cuman ada 1 atau 2 sholat yang wajib digodok. Ada pembahasan masalah itu dan banyak kasus masalah ini perempuan kurang paham. Ya, ada beberapa wanita yang mungkin kurang memahami. Padahal dia wajib sholat, wajib godok maksudnya. Tapi dia mengira bahwa tidak wajib godok sama sekali full. Nah, padahal ada 1-2 sholat yang wajib digodoi. Nah, kemudian wa tamkinu zauj minal istimta' bima baina surratiha wa rukbatiha. Dan haram bagi wanita untuk membiarkan dirinya digauli oleh suaminya. Wajib untuk menolak. Ya, wajib untuk menolak kalau dia dalam keadaan haid atau nifas qablal ghusli, sebelum mandi, walaupun sudah selesai haidnya. Seorang wanita sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, maka dia masih belum boleh melakukan hubungan suami istri sampai si perempuan tersebut mandi wajib. Setelah mandi wajib, maka halal lagi bagi suaminya. Ya, kalau belum terputus tidak boleh. Kalau masih dalam posisinya dia itu belum mandi, maka tidak boleh, walaupun sudah suci, sudah selesai, sudah tidak ada darah lagi keluar, maka tidak boleh bagi dia untuk membiarkan dirinya digauli oleh suaminya. Ya. Bahkan melakukan istilahnya istimta itu melakukan hubungan tanpa jima, itu pun diantara lutut dan pusar itu juga haram kok. Ketika dalam keadaan haid ataupun nifas, kecuali sudah selesai dan mandi, sudah suci dan mandi. Kalau sudah suci tapi belum mandi, tetap juga haram. Pertanyaanlah, kalau misalkan tidak ada air bagaimana ya? Tayamum. Kalau tidak ada air. Nah, kemudian pertanyaan, wajibnya mandi besar, wajibnya wudu bagi orang yang berhadas kecil, wajibnya mandi besar bagi orang yang junub dan bagi orang yang selesai dari haid atau nifas atau suci dari haid dan nifas, kapan? Jawabannya adalah ketika masuk wajib sholat, masuk waktu wajib sholat bagi mereka, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan mandi wajib kalau dia junub atau haid, atau wudu kalau dia berhadas kecil. Misalkan ada seorang wanita sebelum zuhur dia suci, apakah harus wajib langsung mandi? Enggak, nanti. Tapi afdolnya langsung segera mandi, afdolnya. Tapi kalau kewajibannya nanti setelah azan baru wajib. Kenapa? Wajib sholat dia zuhurnya. Nah, tapi kewajiban setelah masuknya waktu, kewajiban bersuci setelah masuknya waktu, itu yang wajib. Sebelum masuknya waktu itu sunnah, dan lebih afdol sebelum waktu yang sunnah daripada setelah masuk waktu yang wajib. Jadi ada beberapa permasalahan, sunnah ini lebih afdol dari wajib.
Kalau secara umum mayoritas adalah wajib itu lebih afdal daripada sunnah. Tapi ada beberapa permasalahan yang sunnah malah lebih afdal daripada wajib. Salah satunya ini, bersuci baik wudhu maupun mandi wajib bagi yang sudah wajib mandi ya, yaitu sudah haidnya selesai dan seterusnya tadi. Sebelum masuk waktu itu sunnah, sebelum masuk adzan itu sunnah. Setelah adzan sholat itu hukumnya adalah wajib melaksanakan mandi atau wudhu tadi. Tapi sebelum waktu yang sunnah tadi itu lebih afdal daripada setelah waktu yang wajib. Apalagi ada 4 sebetulnya. Menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau satu orang yang menjawab maka gugur kewajiban atas yang lain. Tapi ganjarannya hanya diambil dia saja sendiri satu orang. Lah, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Dan pahalanya lebih afdal mengucapkan salam daripada menjawab. Imam dengan qomat, dengan adzan. Adzan ini sunnah. Menjadi imam hukumnya fardu kifayah. Karena sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, muadzin hukumnya sunnah. Tapi muadzin lebih afdal daripada imam yang wajib. Khitan sebelum baligh adalah sunnah, setelah baligh wajib. Tapi khitan sebelum baligh itu lebih afdal daripada yang setelah baligh yang wajib. Jadi ada masalah seperti itu. Alhasil ini sedikit banyak tentang masalah-masalah apa saja yang diharamkan bagi seorang yang sedang mengalami hadas kecil ataupun hadas besar di dalam kitab Sulam Taufik lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu taala, dan muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu alam bissawab. Ada